Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung salamkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Kasumana Palia dengan NIM 210603086. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis laporan keuangan pada PT Astra International Indonesia. Perusahaan Astra International ini adalah salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Perusahaan Astra International ini menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terverifikasi. Pada 7 segmen usaha terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan yang ketujuh properti. Perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 4 April 1990. Per 30 Juni 2018, mayoritas saham Astra International ini dimiliki oleh Jardine Cycle dan Carriage Ltd sebesar 50,11%. Selanjutnya ada outline pada analisis ini. Adapun outline pada PT Astra International ini pada aplikasi RTI dan pada tampilan menu finansial menunjukkan kinerja keuangan PT Astra International Indonesia selama periode tertentu. Ada 6 indikator yang perlu dianalisa, yaitu income statement, balance sheet, cash flow, earning, profitability, dan yang terakhir growth. Selanjutnya kita masuk yang pertama, yakni income statement atau laporan laba rugi keuangan. Adapun fungsi dari income statement ini yakni sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun keuntungan atau laba. Baik, di dalam income statement ini ada 3 elemen, yakni net income, revenue, dan net profit margin. Yang pertama, net income. Net income ini adalah laba bersih. Pada tahun 2018 ke 2019, laba bersih pada PT Astra International ini mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Dari 2021 sampai 2022 mengalami kenaikan, sedangkan pada 2023 ini kita tidak mengetahui apakah mengalami kenaikan atau penurunan karena laporan keuangannya belum keluar semua. Di sini net income atau laba bersihnya pada 2020 menurun karena penurunan laba disebabkan oleh pendapatan yang tergerus atau pendapatan yang tidak baik. Selanjutnya ada revenue. Revenue atau pendapatan bisa kita lihat pada grafik ini bahwasanya pendapatan 2018 dan 2019 naik, sedangkan pada 2020 mengalami penurunan. Dari 2021-2022 mengalami kenaikan lagi. Adapun pengaruh dari turunnya revenue pada tahun 2020 ini salah satunya penyebabnya yakni adanya pengaruh pandemi COVID-19 yang hampir melanda di seluruh dunia. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan yang begitu signifikan. Hal ini menandakan bahwa PT Astra International mampu memperbaiki kinerjanya yang sempat menurun pada tahun 2020 lalu. Selanjutnya yakni net profit margin. Net profit margin ini adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk membandingkan keuntungan
dengan total seluruh uang yang dihasilkan perusahaan. Balance sheet atau laporan posisi keuangan. Laporan neraca keuangan ini adalah laporan yang menunjukkan mengenai modal, kewajiban, serta jumlah aset dari perusahaan. Balance sheet juga bisa memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dari perusahaan, ekuitas hasil lebih besar dari utang. Di sini ada 4 elemen, yakni equity, liabilitas, aset, dan equity ratio. Equity ini adalah harta atau aktiva. Liabilitas ini adalah utang yang harus dilunasi berupa uang. Yang aset ini juga harta, suatu harta berharga. Dan yang yakni rasio utang terhadap ekuitas. Baik, di sini kita bisa melihat equity atau ekuitas dari tahun 2018 ke 2019 ini mengalami penurunan. Selanjutnya dari tahun 2020 sampai 2022 itu mengalami kenaikan. Berarti modal di perusahaan ini cenderung bagus. Yang kedua yakni ada liabilitas atau utang. Dari 2018 ke 2019 naik, 2019 ke 2020 turun, 2021 sampai 2023 sekarang ini mengalami kenaikan lagi. Yang ketiga yakni ada aset. Aset yang dimiliki oleh perusahaan Astra International ini cenderung naik. Tetapi pada tahun 2020 ini mengalami penurunan. Baik, selanjutnya ada cash flow. Cash flow ini adalah laporan arus kas. Laporan yang menggambarkan jumlah uang tunai yang dihasilkan dan dikonsumsi dalam periode waktu tertentu. Di sini ada beberapa elemen, yakni operating, investing, financing, cash reserve, net cash change. Operating ini adalah pengoperasian, investing investasi atau penanaman modal, cash reserve yakni pemodalan, financing adalah permodalan, cash reserve yakni cadangan tunai, dan net cash change yakni perubahan jumlah arus kas. Yang pertama yakni ada, kita bisa lihat dari cash reserve atau cadangan tunai. Dari 2018 ke 2022 mengalami kenaikan yang begitu bagus untuk cadangan tunai yang dimiliki oleh perusahaan ini. Financing atau permodalan pada tahun 2020 itu mengalami penurunan, sedangkan investing atau investasi dari 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan, sedangkan dari 2020 sampai 2022 mengalami penurunan lagi. Baik, selanjutnya ada earning. Earning ini adalah pendapatan. Bisa kita lihat di sini ada 3 elemen, yakni dividen per share, yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham yang besarnya sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Dan yang kedua ada earning per share atau EPS, yakni laba per saham. Yang ketiga ada dividen payout ratio atau DPR ratio yang menunjukkan hasil perbandingan antara dividen tunai per lembar saham dengan laba per lembar saham. Yang pertama kita bisa lihat DPS, yakni pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham dari 2018 ke 2019 itu mengalami kenaikan, di 2020 mengalami penurunan, dari 2021 dan 2022 mengalami kenaikan lagi. Selanjutnya ada keuntungan atau laba. Di sini kita bisa melihat yang pertama gross profit margin mengalami kenaikan yang begitu signifikan walaupun di 2021 itu mengalami penurunan. Yang kedua ada operating profit margin.
pada 2020 juga mengalami penurunan, pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan lagi. Dan yang terakhir ada net profit margin mengalami penaikan juga, walaupun di 2021 itu sempat mengalami penurunan. Dan yang kedua ada profitability 2, yakni return on asset, return on equity, dan debt equity. Baik, selanjutnya ada growth. Di sini ada dua, revenue growth dan net income growth. Di sini revenue atau pertumbuhan pendapatan itu pada 2020 ini mengalami penurunan, dan juga net income growth pada 2021 ini mengalami penurunan. Kenapa mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun itu? Dikarenakan pada 2020 dan 2021 ini mengalami COVID-19 yang melanda, sehingga pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada PT Astra ini mengalami penurunan. Baik, dari uraian PT Astra International tersebut, dari laporan keuangan tersebut, bahwasanya saya cukup merekomendasikan perusahaan Astra International ini karena pendapatan, laba bersih, dan aset pada PT Astra International ini lumayan bagus. Jadi saya merekomendasikan kita untuk membeli saham Astra International ini. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.